Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di 100 juta challenge. Jadi kalau teman-teman udah nonton season 3 Road Party, kita challenge-nya unik sekali. Tidak pakai mobil yang sudah kita punya, tapi kita diberikan uang 100 juta rupiah dan diminta untuk membeli mobil. Anda bisa lihat videonya yang sebelumnya tayang di channel Road Party di atas ini. Nah, ini adalah mobil yang akhirnya saya bisa dapatkan dalam waktu 2 jam. Dan mobil ini mengejutkan sekali karena ini adalah Mitsubishi Eterna GTI tahun 92. Di video sebelumnya saya bilang tahun 91, tapi salah. Ternyata setelah saya lihat STNK-nya dan BPKB, ini adalah tahun 1992 dan ini adalah varian terkencang dari Eterna. Bahkan pada tahun kemunculannya, ini menjadi salah satu mobil yang dianggap tenaganya itu paling besar dan larinya paling kencang di Indonesia. Mitsubishi Eterna GTI. Dan rasanya mobil ini bakal bisa membawa saya menang di 100 juta challenge karena hal-hal yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Yang pertama, semua tahu Mitsubishi di era 90s itu merajai rally dunia, bersaing dengan Subaru pada saat itu. Dan sebelum zamannya Lancer Evolution, mereka menggunakan Mitsubishi Galant VR4. Dan Galant VR4 itu satu basis dengan mobil ini. Jadi mobil ini sudah memiliki darah rally yang kental. Mobil yang bodinya memang dibuat untuk tahan menghadapi kondisi ekstrim di rally dunia. Memang ini bukan penggerak 4 roda, tapi penggerak 2 roda depan, tapi mesin yang dimiliki ini mesin yang potensial sekali. Nanti kita akan lihat mesinnya. Sekarang saya akan lihat dulu, perlihatkan kepada Anda kondisi mobilnya. Ini mobilnya warnanya abu-abu. Kondisi bodinya nggak mulus-mulus banget, tapi juga nggak hancur-hancur amat. Oke lah, di sini kelihatan bekas rempetan, tidak mulus. Terus kalau kita lihat ke sini ya, ini ada gapnya, ini ada pecah-pecah sedikit. Kemudian stikernya mestinya ada DOHC GTI 16 valve, ini mestinya ada di sini, cuman nggak tahu di sini mungkin udah rusak jadi ditutup. Kemudian masih oke kondisi bodinya, tapi memang nggak yang sempurna sekali. Ini mestinya putih, ini udah agak kekuningan di sini. Ada jamur-jamur, ada terkelupas di sini. Tapi lainnya oke. Dan ini peleknya, kalau standarnya seingat saya tuh 15 inci. Ini di mobil saya ini sudah 17 inci. Dan sekarang kita lihat mesinnya. Bentuknya, by the way, bentuknya saya suka sekali ya. Bentuknya tuh klasik sedan 90s. Depannya pipi, belakangnya juga lurus. Elegan, tapi terasa kekar gitu. Apalagi ini bentuk bodinya di sini tuh bikin mobil ini tuh kelihatan kekar. Nah ini juga, ini untuk membantu kita melihat di mana ujung mobil ketika kita berjalan. Karena ini sekelasnya tuh dengan Honda Accord, Toyota Corona pada saat itu yang memang merupakan sedan besar. Nah, mesinnya. Ya, memang tidak bersih. Ininya juga udah buluk peredamnya. Ini di mana sih, Kak? Mesinnya mungkin kapasitasnya boleh lebih kecil dibandingkan kontestan yang lain. Ini hanya 2000 cc 4 silinder, tapi menggunakan teknologi DOHC, Double Overhead Cam. Sudah injection, dan mesin ini walaupun di atas kertas tenaganya itu hanya 145 sampai 150 HP, tapi mesin ini punya karakter yang sporty. Makanya mesin ini juga banyak yang dipakai untuk kompetisi di sprint rally di dalam negeri misalnya. Dan walaupun hanya 145 HP, tapi kenyataannya di drag race, ketika di jalan tol, mobil ini banyak mengalahkan rival-rivalnya dari Eropa yang tenaganya lebih besar sekalipun. Bahkan mobil ini dibilang salah satu mobil terkencang pada zamannya di Indonesia. Nah ini kelihatan mesinnya juga udah agak buluk ya. Ada sedikit kebocoran oli di
silinder headnya. Tapi ini udah di seal. Saya minta bantuan Takwa dari Garden Speed buat merestorasi mobil ini. Roastingnya nanti. Nggak mau roasting, cuma mau lihat aja. Ini, Allah. Roastingnya nanti. Ya, siapa yang mau roasting? Kenapa curiga mau di roasting? Karena apa? Muji nggak mungkin Om Mobi. Loh, ini bagus. Eterna tuh keren. Oke. Apalagi Good. warnanya merah. Oke. Ya kebetulan nggak ada yang warna merah, tapi ini warna yang paling netral. Udah, minggir dulu sana, minggir. Nanti kita roasting. Velgnya keren Nanti banget. jangan kemana-mana karena di akhir video ini teman-teman saya akan merosting mobil ini. Dan kemungkinan mobil ini yang paling gampang di roasting. Kenapa? Karena ini adalah mobil yang paling murah dibandingkan yang lainnya. Bayangkan, yang lainnya itu mengeluarkan 80 sampai 90 juta rupiah. Hati-hati. Mobil ini tahu harganya berapa? Saya beli 36 juta rupiah. 36 juta rupiah jadi mobil. Komputer saya di rumah aja harganya lebih mahal dari mobil ini. Oh, ini udah ada, kayaknya belum ada modifikasi, tapi ini pemilik sebelumnya udah pasang fuel pressure regulator. Jadi ini untuk mengatur tekanan bensin, biasanya digunakan di kompetisi. Mungkin aja nih mobil pernah dipakai kompetisi. Nanti kita lihat, kap mesinnya berat sekali. Tapi ini satu mesin yang potensial. Dan nanti kita rasakan apakah mesinnya masih menyimpan potensinya, mengingat umurnya udah hampir 30 tahun. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Minggir dulu. Berapa lama lagi mau dipakai tempatnya? Sebentar lagi. Nggak lama lagi. Sabar ya roastingnya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat mobilnya Om Mobi, Arif Muhammad, dan Ridwan Hanif, detailnya itu bisa lihat di channel mereka masing-masing. Sekarang kita ke bagian dalam dari Eterna ini. Tidak ada yang impresif di sini. Kondisinya sudah sangat usang, tapi yang saya suka, ini bahan asli joknya di sisi pengemudi ini masih bagus. Tapi kan di sisi penumpang ini ada bolong-bolong nih. Nggak tahu kena rokok atau kenapa, tapi ini sudah bolong nih. Harus direstorasi, cuman untuk challenge ini saya tidak sempat merestorasi. Terus zaman dulu ya, tahun 90-an tuh mobil tuh panelnya empuk semua. Dan ini memang termasuk salah satu mobil yang mewah di Indonesia di zamannya. Nah, ini ada laci, dan lacinya ini kadang-kadang suka kebuka sendiri tuh. tuh. Kayak gitu. AC masih manual semua. AC-nya kemarin sempat kurang dingin pada saat dibeli. Terus ternyata cuma diisi freon, ternyata udah beres sekarang. Terus ini mobil pengaturan setirnya. Pengaturan setirnya cuma bisa naik dan turun, tidak bisa teleskopik. Posisi berkendara untuk tahun 90-an dianggap ergonomis. Ya lumayan lah, tapi tetap kalau menurut standar sekarang kurang ergonomis. Terus khas mobil 90s, dashboardnya rendah. Jadi kalau kita tutup pintu seperti ini ke samping visibilitasnya bagus, ke depan visibilitasnya bagus, ke belakang bagus. Jadi khas mobil 90s itu visibilitas tuh sangat enak, terutama di mobil Jepang. Nah ini audio sudah diganti dengan audio yang cukup modern dengan layar sentuh, dan saya nggak bisa mengoperasikannya karena di sini nggak ada slot CD-nya, menghubungkan Bluetooth-nya tuh juga sangat sulit. Dan yang saya pakai dari audio ini cuman USB slotnya, karena USB slotnya masih bisa ngasih listrik buat gadget. 5 speed manual. Nah, gimana kalau kita kontak saja? Gimana tadi kuncinya? Ini dia. Kita kontak saja, kita lihat. Dia sudah power window, 4-4-nya masih bekerja. Terus dia udah ada power mirrornya juga masih bisa bekerja. Kemudian kisi-kisi AC memang sudah patah, tapi AC-nya masih oke. Ini mobilnya Ridwan nih, 528. Oke, klakson masih bekerja. Terus dia ada fog lamp, dia ada pemanas, kemudian rem tangannya nih khasnya Mitsubishi ya. Sampai Mitsubishi sekarang termasuk Xpander tuh posisinya tuh ergonomis sekali ini rem tangannya. Udah, kita nyalakan. Talk chair. Masih halus mesinnya.
Knalpotnya kayaknya udah diganti ya, jadi agak-agak racing gitu. Ngebul. Jangan dikas-kas. Itu ngebul, itu asap dari tahun 90-an, Om. RPM maksimal di 7000. Kemudian speedometernya sudah sampai 240. Bener-bener ini mobil yang performa tinggi. Terus trip meter ada A, ada trip A, trip B, walaupun analog semuanya. Hazard normal semua. Ini lampu udah terkelupas panel-panelnya. Lampu baca. Satu mati, satu nyala. Terus oh, ada kunci. Kuncinya dari sini. Sama satu lagi. Ini yang keren. Joknya elektrik. Masih bekerja lagi tuh, elektrik. Tuh, elektrik. Masih bekerja. Agak sulit dengan 36 juta rupiah masih dapat mobil yang seperti ini. Tapi sekarang kita coba jalan. Kita lihat bagaimana kalau misalnya mobil ini berjalan. Sebelum nanti saya kembali lagi ke sini untuk di roasting sama teman-teman saya. Let's go. Revi boleh tutup pintu? Kita jalan. Karena ini sebuah Eterna, kita startnya juga harus ala Eterna. Nyeprintnya masih gampang banget, torsinya besar sekali. Ini bahkan tenaganya masih enak banget ya. Masih enak banget tenaganya. Bahkan dari putaran di bawah 2000. Wah, ini ada krek, artinya sinkromesnya mungkin agak bermasalah. Berasa 90-an banget naik mobil ini. Kita coba di tol. AC dingin. Setelah ditambah freon aja udah langsung dingin. Cuman berapa ratus ribu rupiah. Autonya masih nyala. Auto window-nya. Bantingan masih oke, ada bunyi-bunyi sedikit lah dari kaki-kaki, tapi masih wajar, nggak mengkhawatirkan. Aduh, mesinnya kok enak banget ya. Masih jambak gitu loh. Dan ini kemarin setirnya pas baru ngambil dari showroom itu agak miring ke kanan, tapi abis di spuring udah lurus, nggak ada getaran. Ngayun sih. Tapi kayaknya handlingnya masih lebih mending daripada mobilnya Om Mobi, mobilnya Arif. Dulu mobil impian ini. Kebisingan. Ya nggak kedap-kedap amat ya, tapi kelihatan masih rapat ini. Aduh, buka lagi nih. Ini nih racun di tengah nih, kebuka mulu kalau kena guncangan. Kopling, tarikan, rem masih bagus. Kita kunci dulu mobilnya. Eterna 36 juta dapat Eterna GTI lagi, bukan yang SOHC. Jadi Eterna tuh dulu ada SOHC, ada DOHC. Ini yang DOHC. Dulu mobil ini bukan cuman yang orang tua yang suka, anak muda juga banyak yang mengidamkan mobil ini. Jadi ini mobil orang tua yang diidamkan oleh anak muda juga. Wah, ini sih oke ini. Ini masih, ini berat nih, lawan yang lain sih berat kalau ngelawan mobil ini. Kalau misalnya challenge-nya banyak kan otomotif ya, yang berkaitan dengan kecepatan, kelincahan. Ini gigi 3 aja torsinya tuh enak banget. Dan suara knalpotnya tuh bulat gitu, gitu, bukan suara knalpot kampungan gitu, suara knalpot mahal nih. Mahal suaranya ya, nggak tahu knalpotnya mahal apa enggak. Nah, ini STNK-nya, pajaknya
Rp350.000 per tahun. Cuma Rp350.000. Nah nih, masuk gigi 2-nya nih emang harus, nah, jadi kalau nggak harus disinkronin karena sinkromesnya yang agak bermasalah. Wah nih, tapi kalau tarikan nggak ada masalah. As roda juga masih bagus. Tuh, habis narik, dilepas, digas lagi tuh nggak ada yang meletak gitu. Tapi langsung, wah, itu kepala saya ke belakang tuh bener-bener karena G-force-nya. Mau nyusul. Wah, ini enak. Untuk zaman sekarang aja ini hitungannya masih enak sekali. Nggak bisa bayangin dulu yang punya ini baru di tahun 92. Wow, pasti sangat-sangat menyenangkan. Berasa 90s. Baunya bukan bau yang harum, baunya bau mobil 90s lama lah. Masih lebih enak baunya BMW atau Mercy tua. Coba nggak apa-apa kalau sering kita pakai, nanti kita kasih parfum kan lama-lama hilang. Ini sih jadi pengen dikoleksi deh. Duh, moga-moga menang ya. Kalau menang challenge, rasanya pengen direstorasi lagi nih mobil ke kejayaannya dulu. Ini nggak apa-apa sih, cuman sinkromes aja. Pengen nyoba sampai red line deh, cuman lalu lintas belum memungkinkan. Kita tunggu ya sampai lalu lintasnya agak clear, kita coba sampai red line. Hujan sekarang. Oh, dan ini wipernya juga karetnya udah saya ganti baru. Jadi kalau teman-teman itu beli mobil bekas, yang satu yang mesti langsung diganti selain oli segala macem, yang cairan-cairan itu adalah wiper. Karena wiper ini akan bikin sangat enak pada saat hujan seperti sekarang. Nah, kita coba sampai red line. Matiin AC dulu. Kalau mobil 90s katanya matiin AC kalau mau red line. 5.000, 6.000. Udah lebih dari 100, tadi udah 100 lewat dikit langsung angkat gas. Masih enak tenaganya. Gas. Hai. Nah, ini kalau direm agak getar, mungkin ya disnya udah kurang rata, tapi kalau sering kita rem lagi kan nanti dia akan terkikis lagi sampai nanti rata lagi. Jadi kalau rem masih ada getar dikit di setir. Tapi kalau kita gas nih, setirnya masih lurus. Masih kerasa banget nih sportinya nih mobil. Ada bau-bau asap-asap polusi tahun 90-an. Tapi anyway, seneng banget dapat ini mobil. Harganya murah banget, 36 juta rupiah. Kondisi mesin masih bagus, bodi juga masih bagus walaupun dia bocel-bocel tapi kelihatan masih kokoh. Setir juga masih enak. Interior nanti tinggal direstorasi. Dan ini mobil adalah underdog. Jadi ini yang harganya paling murah, yang cc-nya paling kecil, yang tenaganya juga paling kecil, tapi ini bisa menjadi kuda hitam. Nah, sekarang saya harus menjalani satu tahap yang harus dijalani oleh semuanya juga, yaitu roasting. Sekarang kita dengar apa kata teman-teman saya tentang mobil ini, apa celaan mereka tentang mobil ini. Oke, kita balik ke tempat semula dan ini dia roastingnya. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat roasting. Tadi jalan ke sini sempat hujan lebat, jadi agak kotor mobilnya. Dan sekarang kita dengar ini Mitsubishi aja. Ini bentar. Ini boleh mendebat nggak? Nggak boleh. Nggak gini. Dia Mitsubishi aja udah menolak jadi Mitsubishi, ya. Mitsubishi itu kan ada 3 diamond. Ya. Tinggal 1. Mas Om. Ya ampun, udah disclaimer dulu, mobilnya agak kotor karena habis hujan. Ini yang jelas, ini mobil yang paling value for money. Harga paling murah, tapi paling siap buat challenge. Tapi paling jelek kondisinya. 36 juta. Buset, itu harganya kayak gua ganti ban velg Lexus. Masih nyisa tuh 64 juta di tas. Basically, lensa yang dipakai untuk merekam video ini lebih mahal dari mobil ini. Makanya ini value for money-nya luar biasa ini mobil. Luar biasa. Memang kita bahas dulu velgnya, Rif.
Ini modifikasi yang sangat Fitra Airy style. Ini Fitra Airy style banget. Di depannya mereknya HRE. Wah, velg legend, Velg mahal zaman dulu. Ini pas zaman-zaman tahun 2000-an ya. HRE ini kan yang pakai Itu dopnya aja. Om. HRE ini kan yang dipakai bapak-bapak selatan yang kaya raya, Om ya. Karena harganya mahal ya. Kita ke belakang. Baca Om Mobi mereknya. Dopnya nggak dapet, yang belakang dopnya hilang Oh, dua. yang belakang race. Belakangnya race. Coba lihat sampingnya, gue belum liatin samping. Jangan beda lagi. Oh, sama-sama. Belinya sepasang-sepasang, Om. Iya, yang belakang susah cari yang Tapi dopnya lo tau nggak Om, ini aslinya velg apa? Nggak tahu. Tapi bagus, lebih bagus dari standarnya. Standarnya 15. Enggak, bagusan standarnya. standar, Bagusan standar. Standar, Jauh bagus. standar tuh 15. Enggak, bentuknya keren yang Tapi ini standarnya. performa lebih Iya, bagus. iya, Banyak 17. kijang-kijang. Enggak bisa. Ini masalahnya selera. Ya kan? Jadi menurut Om Fitra ini lebih bagus dari standarnya. Udah jangan didebat. Udah. Selera. Selera Om Fitra. Oke. Bumper Om. Bentar, ini tadi Oh, masih jalan. Apaan sih, nyari apa? Shock breakernya masih bagus. zip tie, tadi ada zip tie nongol. Udah dipotong tadi sebelum ini. Oke, kita buka kap mesin aja. Nih bumpernya retak-retak semuanya. Buka kap mesin. Ini catnya kayaknya original ya. Apa? Original dari Senen. Original Senen ya Om ya? Dari hari Senin. Enggak, di Senen yang cat-cat duko pinggir jalan itu loh. Nggak tahu, tapi kayaknya Ingat yang warna merah yang ngalahin Estilo nggak? Apa? Ingat warna merah yang ngalahin Estilo nggak? Yang sekarang udah busuk ya? Udah teronggok Oh busuk? enggak, lagi direstorasi. bentar ya. Sebelum mulai nyala ya. Nggak bisa. Nggak boleh disclaimer. Enggak ada disclaimer. No. GTI No, ya 2000 cc udah. DOHC terkencang di zamannya. Udah. Oke, Om Mobi. Kalau kita lihat dari visualnya Om, ini jijik sekali ya. Ya, ini Jiji. Tapi ini Tinggal kayaknya masih diganti. asli nih. Tinggal diganti. Kayaknya masih asli. Nah, terus sama ini ada alarm ya. Kenapa ngadep ke bawah? Gede banget, Bang. Nggak Biar apa-apa. air ya. Tetap kedengeran. Nah, ini kalau. strangely ada fuel pressure regulator semacamnya di sini. Performance. Ya, bukan performance. Dia juga nggak tahu buat apaan. Buat fuel pressure ngatur fuel pressure regulator tuh buat ngatur Iya, buat tekanan bahan bakar. Buat apa? Mungkin aja injektornya udah digedein. Enggak. Atau mungkin ini udah pakai piggyback. Enggak. Mana piggybacknya? Enggak, ini mesin udah tua sekali, ya kan? Waktu baru beli ya kemarin udah kelihatan ngebul. Enggak, sekarang udah nggak ngebul. Kilometernya jalan berapa? 250 ribu. Paling gede ya? Enggak, 250 something ribu itu pas mati. juta loh itu. Pas mati. Oh, pas mati. Mati ya sekarang? Enggak hidup. Mungkin 250 ribu setelah dimundurin kayaknya. Nggak tahu lah. Tapi kilometer udah nggak relevan. Kalau 90-an itu yang penting kondisi. Ya, oh! Kondisi Yang disesuaikan dengan harganya. Emang menurut Om Fitra ini kondisinya gimana sih? Nih ya, ini mobil harganya 36. Dengan budget kira-kira 20 juta. Oke, enggak usah ngomongin harga 36 jutanya. Kita semua sama-sama dikasih modal 100 juta. Dengan modal 100 juta, lo dapetnya kayak gini. Dengan 36 juta karena 100 juta. boleh 100. Kita megang uang 100 juta. Boleh. Nah, kenapa gue pilih ini? Oke, ini kondisinya emang nggak rapi-rapi amat. Tapi satu, dia mesinnya salah satu yang paling kenceng di zamannya, akselerasinya mobil ini. Ini kita ngomong zaman sekarang kan ya? Ya. Kedua, ini mobil historical rally-nya itu luar biasa. Itu historical rally itu VR4, VR4 bukan yes. Eternal. 4-wheel drive. VR4. drive. Tapi bodinya sama. Gini Bodinya deh, dia udah nggak usah siap. ngomong deh, dia tuh bisa jawab. Ya udah, Om, udah. lo diem aja Om. Lanjut Om Mobi. Enggak, itu VR4 dan itu ini enggak deh. Ini nih masuk Indonesia karena VR4 nggak boleh. Ya, karena VR4 mungkin dianggap kemahalan. Akhirnya di spec down dari VR4 Eterna ini. GTI. Yang sebenarnya pelan. GTI. Zaman sekarang 2000 cc dapat 100 berapa? 45 HP. 145 HP, pelan. Tapi tadi apa yang Om bilang, Om Mobi, emang selalu ada om-om yang bawa Mitsubishi Eterna. Oke, nah gini. Dulu Tipikal. Dulu zaman di Asia Afrika, ya, yang pakai Eterna itu nggak banyak, justru yang banyak tuh kayak kijang-kijang gitu. Tapi Karena anak muda yang dengar, kelas. tahu-tahu suka ada yang pakai Eterna. Iya. Ya kan? Eterna putih Kenceng. kenceng, jelek, budget pas-pasan dan biasanya om-om. Ya kan? Jadi ini adalah market om-om pembalap Asia Afrika. Ya, pas dong, bener. Benar. Kalau mau pembalap. Cocok. Om itu
pakai ini buat ke kondangan. Kalau anak muda ya. Kondangan gimana? Tapi biasanya kayak bukan om-om juga deh. Biasanya tuh orang bengkel yang lagi ngetes mobil maskot bengkelnya gitu loh. Sampai jadi maskot bengkel. Iya, karena biasanya teronggok di bengkel. Ya udah deh kita otak-atik. Gitu. Raja drag race. Ini ya, dia tuh racer tapi seleranya ricer ya. Mana yang racer? Pelek. Pelek bukan gue yang ganti. Ya, tapi lo belinya mobil kayak gini. Karena dia lebih gede dari standarnya. 17. Iya, standarnya tapi lo punya 15. 100 juta untuk lo habiskan dan selera lo ini. Enggak gitu juga kali Om. Ini adalah mobil yang paling tepat buat challenge. Kalau buat sehari-hari, kalau buat sehari-hari gue nggak beli ini. Tapi ini buat challenge. Yang penting kita tahu beli mobilnya buat apa. Naik tadi. Ditutup ini kebuka. Astaga. Dikasih uang 100 juta. Belinya ini seleranya Fitra Eri. Dan ini Om Fitra pasti suka banget nih mobil ini. Coba nyalain deh lampunya. Dah. Nyalain lampunya. Tuh. Itu warna bisa diganti loh. Wah, itu satu-satunya di zamannya. Kita hidupin yuk, hidup nggak ya? Hidup lah. AC-nya nggak dingin. Tokcer. Coba gas. AC matiin dulu, mobil 90-an ini AC matiin dulu kalau mau ngegas. Apa sih emang kenapa? Kompresor AC tahun 90 tuh nggak bisa Enggak, tahan nyalain lagi. Panas, Om. Enggak, emang nggak dingin AC-nya. Oh, emang nggak dingin? Satu persatu ya. Oke. Setirnya udah longgar-longgar jelek. Kayak 250.000. Ya nih kayak bisa dicopot. Bisa di retrim gampang. Head unitnya yang paling kelihatan langsung deh itu head unitnya, lihat. Head unitnya ini pakai frame, ya Allah. Ya Allah. Merek head unitnya apaan? Nggak ada. DHD. Ada DHD. Ada Bluetooth-nya loh. Dan dari kemarin belum bisa nyambungin Bluetooth-nya sampai sekarang. Nyala aja enggak itu? Bisa dipencet juga kagak. Oh, nyala tuh. Nyala, bisa. Ada Bluetooth-nya. Tuh ada home-nya. Wih, Satu-satunya yang touchscreen di antara yang lain. Ridwan, coba lo gebrak dikit atasnya kebuka nggak itu? Enggak, lo peluk gitu. Lo tahan kok, tuh. Jangan kasar-kasar. Nih, lihat Gini, nih. harus pakai perasaan dong. Gini. Nah, gitu. Oke. Kalian lihat ini deh. Om Abi. Ada bekas rokoknya. Ya Allah, itu kenapa? Lihat, ini close up dong, tolong satu kamera dong sini, tolong dong. Inilah Om Fitra membangga-banggakan harga 36 jutanya. Inilah yang dia dapatkan dengan 36 juta. Tuh, lihat. Ini depan Itu kecil-kecil tinggal Tuh, dilem. lihat depan. Emang lo Tinggal mau nyari dilem. perintilan gini original di mana sekarang belinya? Enggak, ini yang depan tinggal dilem. Iya, tapi yang gini emang spare partnya gampang. LR-nya Oh, itu susah. kita audio. Masa? Enggak, angin. Gimana maksudnya? Anginnya bisa ke kiri doang. Iya, kanan kiri. Itu satu-satunya di kelasnya juga. Buat apa dia? Enggak ada ubahannya. Enggak, jadi gini, kalau misalnya kita nyetir, kita pengen hembusan angin yang lebih keras, tapi nggak mau di kiri ini nggak ada, kan susah, nggak nyampe ke sini kan, itu di ke kanan ya. Enggak, kalau ada ginian kenapa harus ada beginian lagi gitu loh? Kan nggak nyampe kerangannya, ini kan buat penumpang kiri, kalau penumpang kanan kan nggak bisa. Enggak, tinggal dimatiin. Tapi nggak ada ngaruhnya. Tapi yang jelas sih ini mobil yang punya sebelumnya pasti perokok. Wan, lo berdiri, lo lihat, joknya semuanya bolong tuh. Kan Om. Nanti abis challenge bisa kita restorasi. Berarti kalau direstorasi, 36 juta lo itu tidak jadi murah, Om. Tapi nggak nyampe 90 juta juga. Wih. Gua kalau jadi lo sih mendingan gue cari yang Eterna yang bagusan sih Om. Tapi 36 dapat mobil bisa jalan kenceng lagi. Ini tinggal nunggu rontok doang nih, nggak ada yang nyala lagi. Ih, ada ininya nih. Talinya di sini. Sama, punya gue juga. Buat apa ya? Buat ngikat barang, cuman udah letoy. Lihat dong, Taruh itu kayaknya. materialnya empuk nih tuh. Ya ampun, zaman dulu emang semuanya Enggak. Bentar. Materialnya empuk terus mobil kita enggak. Mobil kita mobil premium sorry. Mobil gue 36. Ini satu gini ya. Ini mobil satu-satunya di antara kita berempat yang front wheel drive. Ya, betul. Ya. Satu-satunya yang Manual. manual transmission. CC paling kecil. CC paling kecil ya. Paling ringan, cuma paling busuk. Ini kita lihat ya bisa bertahan apa enggak. Dan ini Om, remnya bagus nggak? Bagus dong. Awas sampai nyenggol crown. Jangan nyenggol crown. Teknologi WRC. Jangan nyenggol crown. Dan mobil ini mobil ini tidak takut mau nyerempet siapapun. Oke, Om Fitra, gue cuma nanya sama lo, Om. Menurut lo ini karakteristik mobil ini cocok nggak dengan lo, Om?
Kalau misalnya kondisinya Enggak, no. Karakternya? Enggak, kondisi sekarang. Oke. Ini Fitra Airi banget dong ya. Dengan velg yang luar biasa, keren. enggak. Kalau mobilnya cocok sama gue, tapi kalau modifikasinya enggak. Nah, kayak cari yang udah melambangkan kita, Om. Ini kok nggak bisa dipencet? Ini setiap kita habis masukin mundur, kita lepas kopling, masukin gigi satuan. Itu mencoba memfitnah. Fitnah bagaimana? Tuh. Nah, Itu ingat nggak kalau misalnya kayak mobil formula gitu begitu masuk gigi satu bentar. grek gitu. ini ganti-ganti warna loh. Apa? Tuh, sama kayak Speedo. Speedometer bisa ganti-ganti warna juga. Loh. Sapuannya dong masih bersih. Kok di kiri? Emang di kiri. Oh iya. Apa-apa, Mobil Jepang. Jepang. Mobil Jepang juga. Dia mau ngelirik, dia lupa mobilnya Jepang juga. Kita lihat bagasinya yuk. Oh, ada cup holder. Geli. Perlu banget ngeliat bagasinya. Ini ada cup holdernya loh. Pajaknya, dong, Pajaknya 351.000 kayak motor. 1,5 juta. Iya, Om. Lihat bagasi, lihat Makanya bagasi. value for money-nya luar biasa ini mobil. Lihat bagasi. Baunya tengik banget. Iya, baunya. Platnya Bandung. Ini harus banget ya, maksudnya bagasi kan nggak relevan Bukan. gitu. Enggak, kita lihat. Enggak, ini ya. Bentar, sebelum dibuka, mobil Om Fitra tuh rata-rata bisa dibaca plat nomornya. Disbiku. Kemarin Disibah. Ya kan? Disbiku. Iu. Baunya sih pol sih. Tulang-tulangannya Bau masih Nih ada yang pernah bawa daging kurban Iya, Om. tuh gimana dia ambil ya? Asli bau banget. enggak, baunya sama kayak interior. Nah, ini pelek aslinya. Nah, ini Bukan. ini bagus. Ini punyanya Galen nih. Ini punya Galen Hiu. Enggak, Galen yang lele. Galen yang lele. Kecil banget pelek standarnya. Udah deh, Dengan pelek seperti ini kita nggak bisa pakai ban Ini yang kayak bagus. pernah kena banjir ya, Om ya? Iya, ini jijik Ini pernah banget. banjir. Asli. Ini pernah kena banjir, definitely. Iya, ini mobil bekas banjir, Om. Nggak apa-apa, buat challenge. Ini mobil yang dibeli buat challenge. Jangan sentuh keram. Tapi ya. gue salut sih Om Fitra bisa kalau misalkan sampai selesai nih, dia tahan dengan baunya. Iya, asli ini mobil baunya Tinggal tengik, dikasih parfum. AC-nya nggak dingin. AC dingin. Koplingnya keras nggak? AC dingin. Koplingnya Dingin keras banget. nggak? Malu servis. Iya dong. Isi freon. Tangan. Koplingnya gimana? Koplingnya keras nggak? Apa? Koplingnya keras nggak? Koplingnya enteng. Enteng tuh tanda-tanda mau putus. Udah, Iya, nih. udah cukup. Pernah bocor di silen. Pernah bocor. Iya, Oh, silennya tebal banget. dia umurnya hampir 30 tahun, Om. Ya, tapi ini kondisinya Fitra Airi banget lah. Gila, ini perokok berat banget tau nggak tuh? Sampai belakang-belakang. Oh, itu temennya, Om. Enggak, ini temennya perokok. Dia sendiri nggak kena rokok kalau Itu bolong-bolong apaan? Oh iya. Semuanya bolong-bolong joknya. Aduh. Bempernya Kita udah lihat di copot-copot. challenge-nya nanti kita lihat. Ya. Jangan underestimate mobil ini dulu. Ini mobil bisa jadi paling irit, bisa jadi paling cepat juga. Iya. Dan paling lincah. Iya, paling lincah. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak mogok. Paling tersiksa ya. Oke, udah. Ayo, udah Nggak, selesai. Ini apa sih, Om? Apa? Alarm. Alarm. Alarm dipencet bisa? Enggak, nanti dia nyala kalau misalnya alarmnya hidup. Oh, kalau saya pencet gini? Enggak ada. Itu bukan buat dipencet. Oke, udah. Ini tau nggak? Ini dari mobil kita berempat ya. Kalau mobil Omobi nanti nih ketika kontennya tayang, gue kebayangnya itu Omobi itu akan didukung oleh bapak-bapak kakek-kakek yang mendukung. Wah, mobilnya ini kita banget gitu. Yang bisa bikin ngilangin orang biasanya. Iya, bisa. Mobil gue itu akan merepresentasikan anak-anak mobil, anak-anak selatan yang modif-modif mobil. Om Fitra, menurut lo orang seperti apa yang akan mengidolakan mobil ini? Pasti kayak yang suka jadi underdog, yang ini mobilnya murah tapi bisa menang, jago gitu, yang gitu-gitu kan? Yang yang iya nggak sih yang Ya fans yang ini apa yang kayak nggak apa-apa mobil kita murah, yang penting skill. Yang gitu-gitu kan? Jadi kayak Ridwan Hanif ya? Oh, jadi gitu. Ini lagi roasting siapa sih? Lu jangan ngerosting dia. Wan, kira-kira menurut lo fansnya akan seperti apa ini mobil ini, menjagokan mobil ini? Nggak tahu gue. Nggak tahu, dia tidak. Mungkin yang fanatik buta dengan Om Fitra kali ya. ya fanatik buta pasti. Iya. Dan, Kondisinya gue tahu si paling ngerti. si paling ngerti. Yang fans sama mobil ini kayak yang udah yang so berasa ngerti tuh nanti. Oh iya, tapi kan itu mobilnya emang murah, tapi itu mesinnya bla 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 bla. Panjang tuh Wikipedia keluar semua tuh. Oke, udah ya. Tapi Udah. Ini kan beli ini dasarnya apa? Challenge. Karena nggak banyak pilihan lain kan. Iya, Iya kan? tapi
Kalaupun ada pilihan lain. Kemarin itu kami ngeliat ini duluan. Mobi hampir ngambil ini juga loh. Iya. Dia sudah tertarik loh. Ternyata orangnya nggak ada. Iya. Terus Oh, keduluan. gitu ini. Iya, terus udah lah pergi putar lagi. Lu dari tadi ngehina mobil lu. Mobil ini tadi. Ini udah pasti murah soalnya, dapat kembalian banyak. Ternyata ngeliat Crown ini dan akhirnya dinego jadi. Nah. Aduh, gantengnya ini Crown. Oke, buat teman-teman yang mau ngelihat roasting crown-nya Omobi, itu ada di Oke, dua video gampang deh sebelum bikin ini. Omobi seneng kalau mau mobil kalian dibeli Omobi, siram aja catnya kayak Crown Omobi biar mulus. asli. Itu akan mendatangkan Cat asli. niat Omobi untuk membeli. Oke, itu bisa lihat nanti di channelnya Om Mobi. Kemudian ada roasting Mercy C230-nya Arif Muhammad, itu nanti ada di channelnya Arif Muhammad sebelum ini, udah tayang. Dan setelah ini akan ada roasting mobil BMW 528i E39 punyanya Ridwan. Oke, kita lihat perjuangan si underdog ini. Karena memang underdog mobilnya. Kita lihat. Juara 2. Iya. Enggak, ini target juara 1. Juara 1, udah. Ini mobil dibeli khusus buat challenge, mobil ini disiapin buat challenge dan akan digunakan sebagaimana mestinya untuk sebuah Orang-orang challenge. yang suka dongeng, suka fairy tale kayak di bawah. Dia tapi buat bisa. scriptwriter tuh bagus sebenarnya. Ini seperti Dia sampah pun dia bilang wangi. Iya, ini seperti iya. orang miskin yang berkompetisi melawan orang-orang kaya. Tuh kan framingnya gue suka nih, gue suka. Itu yang selalu dilakukan oleh Fitra Eri. Kita lihat. Sampah dibungkus menjadi permata. Enggak. Terus dia ngeset diri dia, kita orang susah melawan orang kaya. Oh bisa banget. Nggak apa-apa Bisa dijualnya, bukan sampah dibungkus enggak. permata nggak apa-apa dijualnya harga emas aja. Ini bukan sampah dibungkus permata. Oke, ini mobil yang paling murah, yang kondisinya juga paling Ini tidak cara yang bagus untuk sempurna. mencari simpatik orang ya. simpati. Kita Bisa, lihat luar biasa. gimana di challenge-nya nanti ya. Kita lihat apakah mobil ini bisa mengasapi yang lain dengan harga yang jauh lebih Kalau mau rendah. bagus, siram mobil lo kayak mobil Omobi. Nggak disiram itu. Oke, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa Anda klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Arif Muhammad, Ridwan Hanif Rahmadi, dan Omobi jika Anda belum. Kemudian Ini apalagi caranya bagaimana kok bisa kayak udah botol-botol selesai gini? roastingnya. Oke, terus jangan lupa 100 juta challenge bisa Anda tonton juga di channel kami berempat dan channel Road Party. Pasti seru banget nih. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Riding on the highway, far away, running till the edge of the day. Gotta be the breath, gotta be the rocking away. Feel the breeze when the wind blows, feel it and grind the windows. For it's so much better